bubur. Ahmad Zaki, eta cukup biar. Iya. Ya, lagi itu. Aisyah Putri. Nira. Arya. Nira. Masuk ke pena. Arya Daniela. Izin. Dewi Ratnasari. Nggak tahu. Fatona Ramadhani. Gaya Ipan. Izin tenang. Oke. Ila Siti Alifah. Sedia. Laila Sari apa ya? Laila Sari ini udah 6 pertemuan nggak hadir, tapi di mata pelajaran lain hadir nggak? Nggak juga. Teman-teman sebelumnya konfirmasi nggak ke dia? Udah dijenguk, udah sambut. Oh, udah dijenguk tunggu. Sekarang nggak tahu kemana. Nama saya Pul. Mutiara. Novia. Taufik Agunia. Lagi makan dulu ya. Reva Nurjamila. Sasri Mawati. Sasri ini izin ya. Silvi. Siti Juraiha. Siti Salihat. Wildan Firdaus. Lagi makan. Oke. Tidak lama tadi. Julia Sabira. Oke. Tadi pelajaran pertama siapa? Bahasa Arab. Ada gurunya. Ada. Nanti sudah berdoa ya. Sudah. Jadi saya kira berdoa sudah diwakili. Teman-teman sebelum pembelajaran saya minta coba berdiri dulu semua. Asep bareng mesti berdua ya. Berdua. Asep bareng berdua. Saya minta. Satu meja, 2 orang, dan 1 pena. Pena yang berbeda ya. 2 orang, penanya taruh di meja. Kita akan ice breaking 40 es. Kalau saya bilang sakit, pegang perut. Kalau sikut, pegang perut. Kalau pekat seperti ini. Kalau saya bilang singkat, sakit, sikut, sekat, singkat. Paham? Mesti berdua. Kamu bisa. Mesti berdua ya. Maju jangan berdua. Oke. Aku nggak ada. Ya. Fokus ya. Pelan-pelan dulu. Sakit, sikut, sekat, contoh ya, singkat. Oke ya? Ya. Saya ajak. Saya minta fokus ya. Antar lisan saya sama gestur saya pasti beda. Kalian mesti lihat gestur, bukan di. Bisa dipakai. Lihat gestur, jangan di. Jangan lihat saya. Iya. Sakit. Lihat gestur bukan lisan saya. Sakit itu apa sih? Tapi lihat gestur saya bukan lisan. Iya. Lisannya kan gestur. Ini sikut. Lihatnya gestur saya jangan lisan saya. Saya mencoba sebelum pembelajaran konsentrasi 5 menit. Fokus ya. Pelan-pelan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sakit, contoh lagi sakit, sikut, sekat, sikat. Sakit, sikut, sekat, sikat. itu normal. Saya ingin bermain dengan yang tidak normal. Antara gestur saya sama lisan saya berbeda. Fokus perhatikan gestur saya dulu. Gestur saya dulu. Jangan lisan saya dulu. Bagus. Sekat. Sekat begini. Tadi sakit. Udah mulai. Ya normal sekarang. Sekarang serius ini. Bukan lagi. Udah. Gestur bukan lisan saya. Jadi pahami. Ya. Gestur bukan lisan. Kalau yang gestur lisan setengahnya saya mulai belajar. Kaki sakit. Betul. Saya jawab nanti. Sekarang. Itu besar aja. Sikut sama sesuai. Sikut bagus juga. Kan perintahnya gestur bukan tulisan. Gestur. Ya, itu SBQ yang tidak biasa. Sekarang yang saya suruh aja, yang sesuai dengan lisan saya. Fokus ya. Sesuai lisan saya. Sesuai lisan. Sakit, sikut, sekat, sikat. Sakit, sikut, sekat, sikat. Dipahami? Sekarang antara lisan sama lisan saya sama. Fokus. Ya. Sakit, sikut, sakit. Sambil fokus ke arah pulpen. Nanti sikat ambil. Sikut, sakit, sekat, sikut. Loh, jangan gitu. Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sikut, sekat. Yang tadi pastikan dia mengambil pulpen, cekatan atau responsif, namanya tersebut dengan saya manggil Pak tadi ya. Oh iya. Ini ayat saya. Aisyah, bukan Aisyah. Mau yang lain sekarang mau yang Teman-teman, hari ini pembahasan kita tentang wali songo dan strategi dakwah wali songo. Teman-teman, sebelumnya tahu wali songo? Tidak. Tadi kelas 11. Wali ada 9. Ya, kelas 11 ketika mendengar wali songo dia langsung nyanyi. Sigma mana hari ini? Sudah sampai. Saya minta teman-teman sebelum masuk materi, saya minta satu dengan versi nyanyi, tapi betul urutannya. Siapa yang mau? Karena yang viral itu di media sosial, mohon maaf, urutannya tidak sesuai. Tapi nggak apa-apa, sekedar kita mau menghafal urutannya boleh-boleh aja. Tapi di sini saya sampaikan urutan yang betul. Siapa yang mau? Tadi kelas 11 ada satu orang. Walaupun ketika nomor 3 saya berhentikan karena nggak sesuai urut. Siapa yang mau? Oh, bulan Silakan. Kadang penyanyi ada lagi
Sunan Gresik Maulana Mahmud. Terus. Gak apa-apa. 9 dulu saya tahu tadi. Terus Sunan Giri Maulana. Terus. Sunan Gunung Jati. Ya, sekarang saya akan menyajikan data sesuai dengan silabus kurikulum 2013 revisi, urutan yang betul, yang sesuai, yang teman-teman pahami. Berarti Sunan Gunung Jati kalah. Ya, teman-teman, Wali Songo adalah apa? Adalah sebuah ulama yang berperan besar dalam penyebaran agama di Pulau apa? Jawa pada abad ke-15 sampai 16. Nih teman-teman, lihat. Saya minta dibuat 3 kelompok. 1, 2 kan enggak. 1 kelompok hanya mungkin 1 orang untuk resume. 1 kelompok ini, 2 kelompok, 3 kelompok. 1 orang menulis nama kelompoknya dan menulis materi hari ini. Enggak bisa buat saya untuk mengukur ketahuannya. Siap? Ya. Kelompok kita yang menulis. Siap. Kelompok kita yang menulis. Ya, kelompok kita yang menulis. Ya, oke. Jadi yang pertama teman-teman, Wali Songo itu yang pertama adalah Sunan Gresik. Riwayat sesuai dengan yang viral. Sunan Gresik. Dari mana? Dari Sabang Asia mana? Asia Tengah. Wafat pada 880 Hijriah atau 1419 Masehi. Dan ini penyebaran hari ini penyajian saya itu biografi strategi dakwah, pasti di situ ada penyebaran dakwah Wali Songo. Selain dari itu ada di mana? Di Jawa Timur. Nanti Jawa Timur. Sunan Gresik adalah salah satu wali pertama yang menyebarkan Islam di Jawa dan dikenal dengan pendekatan damai serta mendirikan pondok pesantren di Gresik. Nah, ini yang mengawali estafet nanti sampai sekali tidak turun, yang mengawalinya itu Maulana Malik Ibrahim. Iya teman-teman. Jangan lupa nanti ini ya, saya ingat kontrak pelajar saya apa? Masih ingat nggak? Lupa. S5 senang dengan saya seperti pembelajaran. Ya, nanti 5 atau 10 menit akhir saya akan di sini akan serius. Kenapa serius? Karena di sini saya akan penyajian Al-Quran tentang materi ini. Jadi teman-teman, 5 sampai 10 menit terakhir saya akan mencoba mengkaji tema hari ini dengan ayat Al-Quran yang sudah saya paham. Ya, paham. Dan jangan lupa di sini saya minta satu lagi refleksi di akhir ya. Saya minta ini berupa perasaan teman-teman dalam pembelajaran ini. Ini ada di akhir ya. Ini cuma mengingatkan aja. Jadi kalau misalkan dari awal penyajian saya berupa biografi dan strategi dakwah, teman-teman mau nggak mau di akhir saya akan ajak sini kait lagi. Karena sesuai yang sering saya sampaikan teman-teman,
Pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi di sini pendidikan mesti mentransfer jiwa. Pengetahuan yang baik itu adalah ketika kalian keluar dari ruangan kelas, pengetahuan tersebut bisa diamalkan dalam kehidupan. Nah, itulah nanti saya ingin 5 sampai 10 menit kalian mengetahui ayat Al-Qur'annya yang saya akan bagikan. Lanjut ya. Yang kedua sebenarnya relate yang viral itu. Saya sama tuh. Alhamdulillah ketika saya 2012 belajar di Jawa Timur, Umar Warisan itu membawa saya ke beberapa makam-makam Bali, salah satunya Sunan Ampel. Yang pertama itu di Madura, siapa di Bangkalan. Teman-teman, di sana semakin malam semakin ramai ya. Semakin malam semakin ramai. Itu nyata ketika saya ada di Syokol Bangkalan dan dari Rahmatul, semakin malam semakin ramai dan semakin khusyuk mereka dalam beribadah. Nanti di situ nanti kita ke biografi dulu. Jadi rangka yang campak. Nah, 1 dan 2 lahir bukan di Jawa, Asia Tengah. Yang kedua campak. Ingat teman-teman. Iya. 1 dan 2 bukan lahir di Jawa, Asia Tengah sama depan. Yang kedua campak. Rangka memberikan pesantren di Ampel Surabaya dan menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Nah, yang ketiga yang terkenal Giri. Kalau yang viral apa? Sunan Giri. Nggak apa-apa, cuma sekedar untuk menghafal. Kenapa? Karena musik intonasi itu mesti disesuaikan dengan lagu. Iya, dengan ini mesti menyesuaikan. Kalau ketiga, dari apa ke Bona, cocok nggak kira-kira? Kalau ya disitulah namanya aransemen. Teman-teman, saya sedikit ada di bidang musik ya, jadi mengetahui apa itu instrumen, aransemen, lirik, intro, rap seperti itu. Jadi kalau misalkan nomor 3 mesti sesuai dengan lirik dan Bona, kurang menurut telinga, tapi inilah sajian hari ini yang sesuai dengan urutan yang benar. Nomor 3 ada Sunan Maulana Mahmud Ibrahim, daerah Tuban, Jawa Timur. Lahir pada tahun 1455. Masih wafat pada tahun 1420. Ini dakwahnya melalui seni, khususnya musik tradisional seperti gamelan dan dulu. Teman-teman, kalau di masyarakat teman-teman ada seorang dai dengan pendekatan dakwah yang menggunakan musik, jangan sekali-kali tentang. Bukan, kenapa menjadi musik pendekatan? Jangan ditentang dulu. Itu adalah metode strategi dia yang dia ambil dari orang-orang terdahulu. Contohnya di Indonesia ada yang tahu dari Sulaiman. Doang balas, Jadi Sulaiman ada yang tahu. Jadi Sulaiman itu dahulunya genre musiknya itu metal. Ketika dia hijrah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia zulmati dan nur. Dari kegelapan menuju cahaya, Allah selamatkan dia. Maka sampai saat ini, jadi Sulaiman lirik lagu yang dia tulis adalah dalam Islam. Wahai manusia, nasihat semua. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Diri Sulaiman sampai saat ini liriknya semua lirik kita bisa. Dahulunya anak mereka. Dan yang seperti itu, pendekatan seperti itu jangan sekali tenang. Karena boleh jadi itulah potensi yang Allah Subhanahu berikan pada dirinya. Saya mungkin pernah menyampaikan di kelasnya atau pas sebelah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap insan 3 waktu. Siapapun dia, kalau dengan waktu. Yang kedua tentang harta, kepemilikan harta. Maupun yang kecil tapi punya harta walaupun sedikit. Yang ketiga, Allah memberikan potensi pada setiap manusia. Dan potensi ini kalian semua, Allah pasti berikan potensi. Apapun itu, potensinya mesti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu. Olahraga atau potensi bisa dengan Allah. Musik bisa, asal kita memastikan dengan baik. Lanjut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mulai ini lahir di Jawa, di Asia Tengah.
lanjut lagi, nah tadi dicampur. Sekarang sudah mulai masuk di Jawa lahirnya. Cuman tadi lagi di Jawa dan wafat pada abad 15. Keterangan, Raden Ijazah terkenal karena penggunaan seni dan budaya seperti wayang tadi. Nanti kalau ada orang-orang seni yang menggabungkan antara Jawa dan seni seperti di Sunda itu ada tuh wayang, ada kan? Ya. Jangan ditentang dulu. Lihat nasihat, lihat tazkir, peringatan apa yang dibuat oleh orang yang menyusun skrip itu pasti banyak kebaikan. Karena apa? Nggak mungkin. Saya bilang orang-orang yang menggeluti di bidang seni, ketika dia Allah berikan potensi untuk berdakwah, pasti dia akan memainkan dengan sejarah. Tadi dengan instrumennya, dengan alatnya, sekarang namanya. Jangan segagal itu. Kalau kalian menentang, siapa argumentasi? Dan saya meyakini argumentasi kalian pasti akan kalah baik-baik. Saya yakin. Karena ini sejarah. Masuk ke Sunan Giri, daerah Gresik, Jawa Timur. Lahir di Blambangan, Banyuwangi, wafat juga pada abad 15. Jawa lagi lahirnya. Ini udah mulai Jawa terus nih lahirnya. Pesan saya yang menjadi paling kajian Islam sekarang sudah mulai masuk bangunan. Tadi pendekatannya apa tadi itu? Musik, wayang, alat dan sebagainya. Sekarang sudah mulai masuk bangunan. Berarti sudah mulai apa? Sudah mulai kokoh di sini. Di Sunan Giri sudah mulai kokoh. Kenapa? Di situ sudah mulai ada tempat orang-orang menuntut ilmu agama. Setelah Sunan Giri masuk ke Sunan Derajat atau Raden Porsin, daerah Lamongan, Jawa lagi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur dan Lamongan. Lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Nah dari nih mulai masuk Sunan Derajat, disitulah aktivitas sosial, membantu orang miskin, mendirikan tempat penampungan untuk anak-anak. Bayangkan, teman-teman, begini ya. Kalian meyakini nggak kalau kemudian wali ini zuriat Nabi? Yakin apa enggak? 9 wali dari Maulana Habib Ibrahim sampai Syekh 30 zuriat bukan? Silakan angkatan argumentasinya dikuatkan. Saya nggak cuma pengen mana iya, argumentasi dikuatkan. Siapa yang dulu? Iya. Pembelajaran kita kan apa? Kemudian bisa bicara. Saya biasa apa? Coba. Suara. Metode belajar saya apa? Lupa ya? Itu ya, ini. Tapi ntar terus di akhir. Sekarang belum terlalu dulu. Sekarang masih di api. Serius. Di sini. Di sini nanti di sini. Serius tapi santai. Enggak mesti saya santai dulu, sekali-kali serius. Tapi serius banget ya, karena akan ada yang saya apa teman-teman? Lihat kan? Kooperatif learning. Saya mesti mengajak teman-teman semua masuk dalam diskusi, bukan hanya pemaparan saya seperti itu. Setuju nggak dengan wali ini sudah habis semua? Enggak. Apa argumentasinya? Karena ada juga yang dari di bumi. Contohnya? Tapi bilang satu atau beberapa dari bumi yang satu? Atau beberapa? Beberapa dari bumi bukan zuriat Nabi. Setuju apa enggak? Silakan. Sebelum saya menanggapi, Rasul bilang satu atau beberapa wali ini ada yang bukan zuriat Nabi. Setuju apa enggak? Betul. Halo teman-teman. Setuju? Ya. Setuju? Boleh hebat. Setuju kan sama argumentasi Rafi? Karena hanya dijawab oleh Nabi. Nih teman-teman, saya garis bawahi. Dari Maulana Habib Ibrahim
sesuai dengan literatur saya baca sampai saat ini, sampai saat ini semuanya zuriat Nabi. Keturunan berapa? 22, 23, 24. Cek ini. Kenapa waktu itu? Oh bisa. Pendapat kan, pendapat. 22, 23, 24. Sampai akhir 24. Dan kita nanti nomor 9 bagian Cirebon, Jawa Barat bagian. Hanya 8 berfokus di Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 ke bagian Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi semua zuriatnya. Nabi. Nanti akan ada yang tentang Pak, kalau zuriat Nabi kenapa nama depannya bukan nama-nama yang pada umumnya nanti saya jelaskan. Di kotoran. Oke, masuk ke Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal dengan aktivitas sosial tadi lah ya, yatim ya. Lalu Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq daerah Kudus lahir di Jawa. Mungkin dari tadi penyajian lahir di Jawa mungkin menurut Hakim bukan dunia. Pada yang dari Jawa mungkin seperti itu ya. Ya, Sunan Kudus menggunakan akulturasi budaya dalam dakwahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan unsur Hindu dalam arsitektur masjid baru. Nih, sekarang sudah masuk arsitek. Ternyata para wali ini tidak cuma jago di bidang dakwah saja, sosial dia hebat, menata kehidupan hebat, menata bangunan pun Hebat. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman pada mereka berupa apa? Berupa ilham yang baik. Saya meyakini sampai saat ini walaupun ada zuriat Nabi yang dibilang akhlaknya kurang baik, tapi lebih banyak zuriat Nabi yang akhlaknya baik. Karena apa ini? Contohnya seperti ini. Kurang baik di mana? Mereka mungkin 3 sampai 9 jawab. 1 dan 2 mengawali 3 yang mengawali dari jauh. Ngapain jauh-jauh dari Asia Tengah, dari Campa, kerajaan Campa ya. Kalau kalian mau membahas Asia Tenggara, ada beberapa kerajaan. Campa itu kerajaan. Nanti itu ada di pembelajaran sejarah peradaban. Jadi Asia Tenggara itu banyak kerajaan termasuk Campa. Teman-teman, di sini Sunan Kudus Raden Ja'far Shadiq sudah masuk ke arsitek, membuat menara, membuat masjid, masuk ke Sunan Muria. Dari teman saya ini memang geografi ya, lahir di Jawa itu, bapak dan sahabat. Sunan Muria menyebarkan Islam di kalangan masyarakat pedesaan dan pegunungan. Wah, sekarang udah bukan lagi kampung-kampung lagi, udah antar desa, antar kabupaten, antar kecamatan kabupaten, sudah mulai penyebaran, sudah mulai masif, sudah mulai berkembang. Dengan cara apa? Sudah mulai berangkat dari satu kampung ke kampung lain, satu kecamatan lain. Ini istilah hari ini, satu kabupaten lain sudah mulai dengan pendekatan sederhana dan musyawarah ini. Dari itu kalian ini perempuan tadi ya, laki-laki bisa menjadi dai, ketika berdakwah mesti memiliki sifat sabar. Menghadapi umat bagaimanapun itu di lapangan sabar. Kalian bisa sabar. Kalian hari ini bekali sudah 6 tahun mondok, ada yang sudah mungkin lebih dari 6 tahun mondok. Yang pasti ayat Quran, hadis Nabi, terus beberapa kitab-kitab yang kalian pelajari itu mesti kan tampilkan di umum. Tampilkan saya ini pembelajar seperti itu. Nah, terakhir sudah tadi kita dibawa ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang masuk ke Jawa Barat. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa saya ya. Hemat saya seperti itu. Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir itu ada dari Jawa Barat. Alhamdulillah. Udah berpasan ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya ini baru 1 tahun di kampung ini.
saya melihat di kampung itu ada istiadat atau kebiasaan yang mereka setiap tahun mengadakan ziarah. Betul. Betul ya. Berbes bukan main ziarahnya antar kota. Bukan antar desa, antar kecamatan, antar kota. Di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali, sampai ke mana? Itu saya lihat di kampung istri pun banyak yang seperti itu. Giro semangat mereka mendatangi ini. Itu nanti pembahasan kami berapa dulu ya. Dan sebelum jadi saya lihat dulu lahir daerah penyebaran agama itu ada di Cirebon, Jawa Barat. Lahir pada tahun 1488 Masehi dan wafat 1500 Masehi. Gunung Jati menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat dan mendirikan Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Alhamdulillah, ternyata tidak semua berposisi Jawa Timur Jatuhnya ada satu di Allah Subhanahu Wa Taala siapa untuk Jawa Barat. Pertanyaannya, kenapa para wali ini tidak disebar ke beberapa daerah Indonesia lain? Hanya berpusat di Jawa. Ada yang bisa mau jawab? Pak, kenapa nggak Bali? Pak, kenapa Papua, Sumatera? Semua berpusat tanah Jawa. Silakan saya satu kunci. Semua yang masih berpusat di tanah Jawa. Teman-teman, 9 berpusat tanah Jawa. Tapi bohong. Saya tekankan ketika pembelajaran dan ini masalah. Di sini Pak, kalau kalian sudah lulus itu ketika di masyarakat salah, khawatir kalau salah ketika sudah belajar berarti apa masalah? Nanti dibenarkan. Ketika kalian sudah bermasyarakat, kalian sudah berkhidmat di masyarakat, itu mesti hati-hati dalam bersikap saat ini. Akan belajar mengungkapkan pendapat ini dan sesuai dengan argumentasi yang kuat, jangan masalah. Awalkan bekal kita dengan akal betul. Potensi yang memberikan akal tadi maksimal yang baik. Sayang, ketika akal tersebut tidak dimaksudkan dengan baik, apa bedanya kita dengan siapa? Dengan? Yang mau jawab ya? Oke. Itulah biografi Wali Songo nomor 1 sampai 9. Sampai sini ada yang tanyakan dahulu sebelum masuk ke strategi dakwah. Ini teman-teman, 4 adat dan belajar. Salah satunya apa biar kurang dimengerti, tanyakan. Jangan nanti kalau kelas, aduh tadi saya mengenai ini kelasnya kurang dimengerti, itu adat dan belajar. Di samping berdoa di awal dan akhir, kalau hal yang kurang dimengerti apapun pelajarannya, tanyakan. Pak, mohon maaf, saya kurang mengerti di pembahasan ini, tanya. Karena ini ruang belajar, ruang diskusi, bertukar pikiran, sesuai dengan referensi ya. Ya. Kembali lagi referensi. Biografi nanti yang bertanya dulu. Cukup? Oke, kita masuk ke strategi dakwah. Kalau mau tanya, Silakan. Katakan nama. Ya. Wali Songo putra Nabi keturunan. Ya. Itu dari maksudnya itu dari Ampere bukan cuma ya keturunan. Itu dari satu keturunan itu. Ya. Jadinya intinya apa saudara? Intinya itu kayak apa ya namanya? Nasab besar ini. Ya. Nasabnya dari mana? Oke. Ada lagi? Oh, kan kalau di sini sunan kayak sampai Bongan Gili. Ya. Ini kan rata-rata Jawa. Ya. Jadi Jantong gitu ya, sama Jabar. Kenapa nggak ada dari Jepang? Ya. Ya apa-apa. Bertanya dikit, bertanya. Yang penting kalian berani bertanya, alhamdulillah. Itu menandakan potensi yang Allah berikan kalian dimaksimalkan. Kenapa ada di Jepang? Giliran Nabi dari mana
garisnya yang lain sebelum strategi dakwah? Cukup dua aja. Oke, mutiara dari garis mana? Saya jawab dari garis ya. Azmat Khalid. Pernah dengar? Hah? Azmat Khalid. Pernah dengar? Ya. Pasti kan yang kasih dengan kalimat ini, kata ini, kan? Kan, jadi dia. Gimana? Silakan ditanggapi dulu tentang keturunan atau siapa? Jadi di budaya Indonesia melahirkan putra putri gitu. Hindu Buddha di Indonesia melahirkan putra putri. Ya, teman-teman. Ya. Teman-teman perlu dipahami. Yang sudah pasti wali ini semuanya Islam. bukan ketika mereka datang dari sana bahwa ada Hindu Buddha, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kan dia ini mesti berbau dengan kultur masyarakat Hindu Buddha. Bukan dengan cara kekerasan, dengan cara rahmat yang baik. Tadi sudah disampaikan pendekatannya. Melalui apa aja tadi? Banyak ya. Di sini sekarang nih mulai awal maksudnya. Ya, kenapa nggak dari Jepang, Pak? Itu berdiri ya. Kenapa nggak dari Jepang, semua dari Jawa? Sesuai dengan hemat saya, memang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Asia Tengah atau daerah Samarkand itu untuk berdakwah ke negeri Indonesia? Mungkin hemat saya ya, ini salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat itu sampai saat ini teman-teman perlu ketahui Indonesia jujur Muslim lebih banyak di mana? Iya. India. Arabia. Tadi kita bahas ini ya. Asia Tengah. Dokter Zakir naik, ada yang bilang. Dokter Zakir itu pendakwah yang senantiasa berdiskusi berdialog dengan pemuka-pemuka agama di luar Islam. Beliau ketika datang di Indonesia, di salah satu pembicaraan beliau dengan wawancara, ternyata apa? Indonesia apabila melihat mayoritas memang menang Indonesia karena 80% itu Muslim. Muslim Indonesia 80% sampai saat ini. Tapi teman-teman kalau bicara tentang total keseluruhan, kita akui kita kalah India. Kalau keseluruhan kita kalah India. Jadi saya bilang Dokter Zakir beberapa hari lalu beliau ada di Pakistan. Saya di beberapa dengan beliau silaturahmi ke Pakistan. Beliau sampaikan seperti itu. Kalau dari nominal jumlah kita kalah dari India, tapi kalau kualitas kita mana? Nah, di sana di jumlah itu kuat. Saya kira Dokter Zakir di pembahasannya. Strategi dakwah ya. Silakan dilihat dulu. Kesenian, asimilasi budaya lokal, pendidikan dan pengajaran agama, perdagangan dan ekonomi, pendekatan sofistik, pembangunan sosial infrastruktur, dan terakhir dialog dan komunikasi. Ini pendekatan yang dilakukan oleh 9 wali. Nggak ada di nomor 10 tiba-tiba kita buat dengan apa? Merampas, misalkan seperti itu, merusak bangunan. Para wali ini ketika datang pendekatannya itu nggak seperti itu. Ini yang saya bagikan di buku ini dan beberapa bahan bacaan saya. Mereka akan dengan rahmat
karena mereka mengetahui asal mula mereka itu ranah kemusasaran. Dan saya yakini ketika mereka datang dengan metode seperti ini berhasil tidak? Teman-teman berhasil tidak? Sangat berhasil. Sampai saat ini metode ini bisa diuji kapanpun dimanapun siapapun yang ingin hari ini ingin berprofesi sebagai dai Allah silakan ketemu masyarakat apapun pakai metode ini. Tapi dengan catatan kalian ketika kalian berdiskusi dengan manusia atau orang sesuaikan dengan orang tersebut. Karena di masyarakat ada orang-orang yang ketika berdialog ini poinnya. Ketika di sini dia nggak bisa dialog dengan ayat Quran, dia nggak bisa dengan Islami, dia masih dengan logika. Makanya kita mesti belajar ilmu logika. Dikasih ayat Quran sudah, hadisnya sudah, tapi masih belum mau. Karena apa? Di masyarakat kita mesti apa? Di masa itu. Tapi di masyarakat ada yang ayat Quran kasih, ada lagi kasih, keterangan agama kasih. Intinya apa? Kita mesti komprehensif sebagai pembelajar, sebagai kita calon mendidik di masa akan datang, mesti banyak membaca. Banyak keuntungan membaca, sangat banyak. Saya bilang sangat banyak. Ini yang ketiga Pak. Bertulis? Ya. Pendekatan kultural dan seni. Wali Songo menggunakan budaya dan kesenian lokal, wayang, gamelan, tembang-tembang Jawa sebagai media dakwah. Menteri Jaga misalnya terkenal menggunakan wayang kulit. Sampai saat ini masih ada wayang kulit. Ada yang tahu Studio Tejo? Tahu? Studio Tejo itu tokoh budayawan Indonesia yang kalau dia berkalam pasti nggak akan jauh dari dunia wayang. Teman-teman, kalian ketika nanti mohon maaf di sini ada yang nggak benar? Siapa? Bicara. Tokoh-tokoh penting yang di Indonesia saya minta sebagai panel klasik tulis. Tadi keluar tuh video siapa video. Nanti saya akan lagi orang lain dan kalian mesti ngecek kira benar nanti bapak ngomong ini cek sendiri. Karena beliau saat ini yang paling di podcast apapun membicarakan apapun dengan secara wayang pasti pembicaraan seputar dengan dunia wayang dikaitkan karena dia juga budayawan. Yang kedua ada asimilasi budaya lokal. Wali Songo tidak menentang budaya lokal. Saya dikatakan tidak menentang budaya lokal, tetapi berusaha mengislamisasikan yang Islam ke dalam hadis istiadat yang sudah ada. Misalnya mereka tidak menghapus perayaan-perayaan tradisional, tetapi memberi makna baru yang sesuai dengan hadis Islam. Seperti dalam teman-teman budaya apapun itu, ketika misalnya saya yang latar belakang Betawi, ketika saya ke Jawa Barat Sunda, mau nggak mau saya mesti apa? Mengetahui budaya di Jawa Barat Sunda, dan saya mesti apa? Mencintai budaya lokal seperti itu. Nggak tiba-tiba saya bawa budaya Betawi ke sini, bisa aja, tapi itu di perumahan saya dahulu. Ketika saya sekarang dekat dengan wali istri di Pondok Timur, saya masih bergaul dengan budaya yang sampai saat ini saya masih bertanya banyak budaya lokal, banyak Islam itu atau negeri kita ini kaya dengan adatnya, budayanya, bahasa sangat kaya. Kita masih belajar. Saya senang. Saya dihadapkan seperti itu senang saya. Dan saya sampai saat ini teman-teman dosen saya itu pada Effendi memberikan buku itu isinya sudah harus semuanya. Sampai saat ini seminggu sekali saya minta istri membacakan itu. Agar apa? Agar saya pun mencintai bahasa, mengetahui susunan bahasa seperti itu. Sampai saat ini saya masih belajar. Yang selanjutnya ada pendidikan dan pengajaran agama. Mereka
dalam hal ini mendirikan pesantren dan tempat-tempat pembelajaran agama untuk mendidik masyarakat tentang agama Islam secara lebih mendalam. Mulai itu bangunan tadi tuh, bisa kenapa mulai bangunan didirikan? Mandiri. Gesik. Mulai kan? Dulu. Begitu ya. Begitu. Ketika sudah mulai kuat, mesti ada tempat untuk mereka belajar dengan khusyuk. Lalu perdagangan ekonomi, pendekatan sofistik, lebih ke penataan hati dan pembangunan sosial infrastruktur. Nah, ini teman-teman yang terakhir ada dialog komunikasi. Mereka menggunakan dialog terbuka. Nggak ada dakwah itu nggak sembunyi-sembunyi. Dakwah itu boleh sembunyi-sembunyi karena sekarang nggak boleh sembunyi. Islam itu sendiri tampilkan dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan atribut keislaman kita bangga. Teman-teman bangga nggak menjadi Muslim? Mesti bangga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak cabut hidayah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu apa? Di pagi hari dia seorang Muslim, bisa lagi di sore hari kafir. Sampai saat ini saya bersyukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan apa? Belajar di Ekademi Arif yang mana itu kepondokan yang pasti motor-motornya kuat agar apa? Membentuk karakter kalian ketika sudah lulus ini, memunculkan nilai Islam di tengah masyarakat. Itu mesti seperti itu. Jangan, karena teman-teman, pendidikan yang baik itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, dia mesti apa? Memperbaiki hati si penduduk tersebut. Baik saya berbicara maupun teman-teman, kita mesti melihat mendidik hati kita. Kalau misalkan pendidikan hanya mentransfer knowledge atau pengetahuan saja, ya nanti dikhawatirkan ketika keluar dari kelas ini pengetahuan tersebut hilang. Makanya mesti transfer tidak, transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of value. Jangan lupa dua ini mesti dikaitkan. Jangan hanya pengetahuan saja. Kalian mesti mengembangkan skill kalian. Kalian mesti mengembangkan atau meningkatkan value